lagi bersama kakak dalam pendampingan kami online minggu biasa yang ke-18. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa ya. Nah, tema kita pada minggu ini adalah Tuhan selalu menyediakan segala sesuatunya bagi anak-anaknya. Mari kita ambil sikap doa yang baik untuk memulai pertemuan pendampingan kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa, tangannya dikatup, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara dan mengasihi kami. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dan semakin mengalami kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, salam misioner. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Injil hari ini mengisahkan tentang umat Allah, bangsa Israel yang telah menjadi tawanan di Mesir bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka bebas dan meninggalkan Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah beberapa bulan mereka mengembara dan hampir tersesat di padang gurun, orang-orang itu mulai menggerutu dan mengeluh melawan pemimpin mereka, Musa dan saudaranya Harun. Tuhan mendengar keluhan bangsa itu. Ia berkata kepada Musa bahwa pada malam hari ia akan mengirim burung puyuh memenuhi semua tenda, sehingga mereka punya daging untuk dimakan. Tidak hanya itu adik-adik, pada pagi hari setelah embun lewat, akan ada roti untuk mereka makan. Mereka harus keluar, memungutnya dan memakannya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu kepada para pengeluh dan penggerutu? Tuhan melakukannya supaya mereka tahu bahwa Tuhan mencintai dan peduli terhadap mereka. Tuhan tidak membawa keluar mereka dari Mesir dan membiarkan mereka kelaparan di padang gurun. Tuhan ingin mereka sampai di tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Adik-adik, kadang kita juga mengeluh dan menggerutu. Apalagi di masa pandemi ini, adik-adik masih harus belajar dari rumah dan tidak leluasa untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Biasa adik-adik mengeluh bosan, ingin pergi ke tempat ini, ke tempat itu, ingin bertemu ini, bertemu itu. Tetapi dari masa pandemi ini, kita justru bisa banyak belajar untuk bersabar. Tidak banyak mengeluh dan tidak banyak mengerutu. Kita harus sedikit demi sedikit belajar untuk bersahabat dengan situasi sekarang ini.
dengan virus corona ini yang memang ada di sekitar kita. Dalam Injil hari ini juga mengisahkan bahwa pada hari berikutnya orang banyak itu mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Yesus tahu mengapa mereka datang. Mereka datang karena perut lapar mereka telah dipuaskan dengan makan roti. Bukan karena mereka memahami Dia yang telah memberi makanan itu. Orang banyak itu tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberinya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah adik-adik yang sering menjadi kegagalan kita sebagai manusia, mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat. Dan adik-adik, jangan karena pandemi saat ini sampai melupakan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, bahwa Tuhan mencintai kita dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jangan lupa adik-adik, kalau sampai saat ini adik-adik masih diberi kesehatan, masih bisa makan yang cukup, adik-adik masih bisa belajar, masih bisa beli ini dan itu yang adik-adik suka, masih bisa tidur di tempat yang layak, di tempat yang nyaman. Masih banyak loh adik-adik, teman-teman kita yang tidak bisa menikmati seperti yang adik-adik nikmati sekarang ini. Daripada mengeluh dan menggerutu, lebih baik kita banyak mengucap syukur, banyak mengucap terima kasih atas penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ingat adik-adik, kalau kita banyak mengeluh dan menggerutu, akan menurunkan imun kita loh adik-adik. Kalau imun kita turun, kita akan mudah terserang penyakit seperti wabah virus corona saat ini. Nah adik-adik, kakak kira kita juga harus melakukannya mulai sekarang ini. Baik adik-adik, itulah pendalaman materi kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan sebisa mungkin, kalau tidak ada sesuatu yang penting, jangan keluar rumah. Sekian adik-adik, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah! Salam kreativitas. Halo adik-adik, berjumpa lagi pada kreativitas kita minggu ini. Kali ini kita akan membuat pembungkus makanan dari kertas seperti ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kertas HVS ukuran folio 1 lembar dan juga hektar. Adapun cara pembuatan dari pembungkus makanan tersebut adalah
demikianlah kreativitas kita pada minggu ini. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Salam kreativitas. Aduh adik-adik, sudah tidak terasa ya, pertemuan minggu ini sudah hampir usai. Nah untuk adik-adik, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Untuk perutusan misioner kita minggu ini, kakak mengajak adik-adik sekalian untuk saling peduli terhadap keluarga dan teman-teman. Contohnya, mengingatkan teman atau keluarga dengan rajin mencuci tangan agar terhindar dari wabah virus corona. Sampai jumpa adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kadang kami gampang mengeluh dan menggerutu. Maafkan kami ya Tuhan. Bantulah kami agar selalu menyadari kasih-Mu dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang baik dalam diri kami berasal daripada-Mu. Bapa kami yang dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.